Kalian sadar nggak kenapa belakangan ini PDIP sedang mode senyap? Kalau di HP kita mode pesawat. Oh, berarti mereka sedang dalam ketinggian, Pung. Makanya dibikin mode senyap. Emang handphone. Kalau handphone iya mode pesawat, mode senyap. Nggak boleh ada panggilan masuk kan, begitu kan. Tapi kalau ini ku tengok ya kan, modelnya Deddy Sitorus, modelnya siapa namanya itu, si Adiana Pitupulu, ya kan, udah nggak mau berkoar-koar lagi, ya kan. Apa gara-gara komandannya di penjara? Nggak tahu juga kita. Iya kan? Dan tahu nggak kalian, makin ke sini yang bersuara itu cuman kelas-kelas Guntur Romli. Guntur Romli mah nggak usah dipercaya, sedangkan partainya sendiri nggak percaya sama dia, makanya dia dipecat jadi juru bicara. Guntur Romli dipecat, udah nggak ada lagi embel-embel juru bicara. Ya, jadi bisa dikatakan yang pertama alasannya itu ya, kenapa PDIP sekarang lagi mode senyap ya. Yang pertama itu mereka lagi persiapan kongres. Loh, kenapa rupanya Pung, apa masalahnya dengan kongres? Iya, takut diacak-acak. Sekarang teman-temanku yang di PDIP, jujur aja lo ku bilang ya, kalaupun ada yang mau ngacak-ngacak, itu bukan di luar partai, di dalam partai kalian sendiri. Kok bisa gitu, Bung? Bisa. Kayak nggak tahu aja, kita udah rahasia umum itu. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ya udah kehilangan taring ini ya kan. Kalau siapa namanya Deddy Sitorus sama Adiana Pitupulu, kenapa bilang komandannya di dalam penjara? Ya kan begitu kan. Jadi mau dibilang pun juga, mau dibela pun juga udah gak ada gunanya, udah di penjara. Paling yang muncul ke permukaan cuma si Roni Talapesi. Kan begitu kan. Nah ya, ini kalau opung nilai, kalau ku nilai yang pertama itu mereka mau disenyap karena mereka sedang persiapan kongres, kan begitu ya. Nah sekarang di dalam sendiri kita udah tahu lah, udah rahasia umum lah, kalau di PDIP itu terbagi-bagi faksinya, kan begitu. Ku bilang sama kalian, kenapa PDIP belum pecah? Karena Megawati masih menjadi ketua umum. Jadi jangan percaya kalian dengan Megawati ketika dia katakan bahwasanya yang menjadi ketua, ya, yang mendorong untuk menjadi ketua umum itu adalah keinginan rakyat. Bukan, karena tahu ketika dia tidak lagi menjadi ketua umum, maka di situ adalah awal dari kehancuran PDIP. Dibilanglah rakyat masih kepingin Megawati jadi ketua umum. Rakyat yang mana? Nggak usahlah Bu, minjam-minjam kata rakyat lagi. Iya, karena sebagian besar ini udah nggak terwakili lagi sama kalian. Nggak malu Ibu minjam-minjam kata rakyat. Waktu 10 tahun kemarin senang-senang, lupa sama rakyat. Tiba kalian lagi kesusahan sekarang, ingat sama rakyat. Teriak-teriak atas nama rakyat. Jerit-jerit minta tolong sama rakyat. Tapi maaf, rakyat gak mau mendengar jeritan kalian. Tolong, rakyat tolong. Yang ada ninggalkan kalian rakyat kalian itu. Ya, jadi itu aja intinya. Karena di dalam itu sebetulnya juga lagi chaos. Chaos ya, bukan chaos. Kalau chaos itu untuk makan bakso itu. Saus Bung. Ya, makanya sekarang biar tahu kalian, sekarang itu PDIP ya sedang melewati masa-masa kritis. Masa kritis gimana maksudmu?
Jadi begini ya, waktu Hasto belum di penjara, masih di luar penjara ya, kita itu bisa melihat bahwasanya Hasto itu adalah representasi daripada PDIP. Hasto adalah PDIP dan PDIP adalah Hasto. Jadi jadi Megawati itu cuma sekedar bayangan saja, hanya bayang-bayang gitu loh. Walaupun ketua umum ya bisa dikatakan secara organisasi sekjen itu bisa sekaligus fungsinya sebagai ketua harian gitu loh ya. Jadi makanya sebetulnya ya yang membuat PDIP makin runyam itu bukan Megawati, bukan Hasto ya. Hasto adalah congor yang paling berbahaya ya, yang menjadi racun sehingga PDIP merusak tatanan organisasi baik dari dalam maupun juga ya di luar daripada kepengurusan. Kau penilaianmu dari mana itu, Bung? Tanya Sudarsono. Tanya sama Bapak Sudarsono. Aku udah bilang sama kalian ya, aku ndak ada hubungannya sama barisan Sudarsono Jokowi lover. Tapi ya kami sama-sama berjuang ya, Bapak Sudarsono Jokowi lover dan juga kami konten kreator sama-sama berjuang melawan hoax, sama-sama berjuang mendukung pemerintahan yang sah dan juga sama-sama berjuang membela Bapak Jokowi daripada pembenci bodoh. Kemarin dia di situ terus dilapor polisi. Aha, berarti dia di situ terus diam karena Bapak Sudarsono sudah melaporkannya ke polisi. Sepowerful itukah BSJL? Jangan sanksikan kekuatan ketika rakyat bergerak bersama-sama. Biar ku bantu dari sini ya Pak di Sudarsono ya. Hidup BSJL. Hidup BSJL. Aku cuma sekedar membantu. Kenapa enggak? Ya kalau kita berjuang bersama dengan rakyat, bergerak bersama dengan rakyat, maka ya apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Gitu. Dibayar berapa, Bung? Ku bilang sama kalian ya, sampai sekarang pun juga Bapak Sudarsono nggak pernah transfer sama aku. Enak kali kalian ngomong dibayar berapa, Bung? Ngomong sama tentang Bapak Jokowi dibayar berapa, Bung? Bicara tentang TNI dibayar berapa, Bung? Jangan kalian dengarkan kata-kata si Ernest itu yang mengatakan bahwasanya kami itu lagi menunggu-nunggu transferan. Buka matamu itu lebar-lebar, Ernest, buka. Pakai apa kemarin ku bilang? Pakai korek api. Aduh ya, jadi PDIP sekarang lagi runyam ya. Komandan 2 ya itu sedang di dalam penjara. Otomatis komunikasi mereka itu ya sudah sangat terbatas. Terbatas sekalipun. Kalau sempat memang misalnya si Hasto bisa megang HP di penjara, ku pertanyakan itu keamanan dan juga keketatan di dalam penjara tersebut. Gak bakalan bisa, Pung, yang penjara soalnya KPK itu. Titipan KPK itu. Yang jaga pun juga itu, Pung, adalah orang-orang yang istilahnya memang betul-betul kompeten itu, Pung. Ya mudah-mudahan lah. Tahu sama tahu lah kita. Maksudmu gimana, Pung? Ya tahu sama tahu lah. Ya, jangan sempat gayus Tambunan terulang lagi. Di penjara rupanya lagi nonton tenis dia. Ya memang ini Opung bersuara gitu loh untuk Kementerian Politik dan Hukum ya. Politik dan keamanan ya dan juga kalau nggak salah kalau lapas kayaknya nggak di bawah itu lagi lah. Kayaknya ada kementerian tersendiri ya. Jadi
minta tolonglah ya untuk Hasto jangan sempat terulang lagi kejadian yang dialami oleh Gayus Tambunan, karena kami takut nanti ada apa-apa sama Harun Masiku. Tolong juga Harun Masiku ya, dimanapun kau berada, tolong keluar dulu kau sayang. Ya kalau kau masih hidup, tapi kalau memang kau udah nggak ada lagi di dunia ini, ya kami hanya mendoakan supaya dosa-dosamu diampuni yang Maha Kuasa. Sebelum misalnya kau dihabisi, misalnya sebelum kau dihabisi masih sempat kau minta ampun sama yang kuasa. Oleh karena cita-citamu yang gak kesampaian jadi anggota DPR, rusuh satu negara kau bikin. Mudah-mudahan ya kan, nggak tahu juga ya kan. Coba ada nggak kalian yang concern dengan hidup matinya Harun Masiku? Nggak ada kan, ya paling ya mati ya hidup. Ya karena sampai sekarang pun juga ya belum ada keluarganya speak up, katanya udah diceraiin, katanya mungkin itu sebagai alibi ya supaya nggak ditanya-tanya sama pihak yang berwajib. Jadi kalau ditanya, Bu, sebetulnya di mana keadaannya suami Bu? Loh, ini udah mantan loh Pak. Saya nggak ada hubungan lagi sama Harun Masiku Pak. Ah, yang betul Bu. Serius lah Bu. Mau sama saya? Ya sampai sekarang coba kejelasannya Harun Masiku sampai sekarang belum tahu kita. Ya kan, kalau aku sih kalau terserah ya, kalau Mas Yudi Purnomo mengatakan bahwasanya insting dia Harun Masiku masih hidup. Kalau aku sih sebetulnya mau hidup mau enggak juga udah nggak peduli lagi aku. Udah masuk penjara si Hasto. Ya kalau aku sih kayaknya 50-50 lah, mau hidup ya hidup, mau mati ya mati. Gak ada aku tengok peri kemanusiaanmu. Ya kita kan harus memanusiakan yang manusia. Emang si Hasto manusia kalian pikir? Aku nanya, ya jawab kalau manusia bilang. Aku nanya gitu loh, dengan mulutnya yang memfitnah, memframing, mengata-ngatai pemerintah, ya mengata-ngatai Bapak Jokowi, keluarganya, apa itu manusia? Manusia itu diciptakan dengan akal dan pikiran. Akal dan pikirannya itu letaknya di sini, bukan di belakang bokong. Sebentar dulu Bung, di belakang bokong maksudnya apa? Bokong itu udah bagian belakang paling bawah Bung. Ya begini, di belakang bokong itu artinya isi kepalanya itu udah pindah di luar pantat gitu loh. Kalau di dalam pantat berarti masih anggota tubuh. Kalau di luar bokong berarti udah nggak termasuk lagi anggota tubuh. Ada-ada aja jawabanmu Bung. Jorok kau Bung. Inilah bahasa apa lagi? Yang apa? Aku cuma 2 tahu ya kan, kalau nggak bokong pantat. Apa bahasa paling sopan lagi dari bokong? Bagian pinggul agak bawah gitu. Ya, itu dia. Nah, sekarang PDIP ya, ku bilang sama kalian, ini sekarang nih lagi was-was nih. Ya, kenapa bilang? Jadi orang-orangnya Puan, kita udah tahu ya, Puan and the gang ya, dan juga satu lagi, kayak mana lah aku menyebutkannya ya? Prananda and the gang. Ya kan Hasto ini kan terafiliasi dengan Prananda, katanya ini katanya loh. Dan juga menurut penilaianku ya kan, Hasto itu sebetulnya orangnya Prananda ya, dan seperti
siapa namanya itu, Deddy Sitorus, setelah itu Adian Napitupulu, setelah itu ada Guntur Romli, setelah itu ada Aryo Seno, ya, dan juga And The Gang, ya. Itu sekarang ini, ya, mereka itu sedang bertanding, ya, dengan barisannya Puan. Kenapa? Ya, untuk memperebutkan posisi yang terpenting dari partai PDIP. Dan ku bilang sama kalian, ya, PDIP, ya, sekarang ini mereka tidak dipusingkan dengan memilih siapa yang akan jadi sekjen, bukan, ya, tapi mereka sedang pusing, ya, sedang memikirkan siapa yang akan menjadi pengganti dari Megawati. Itu yang mereka sedang pusingkan. Mereka nggak fokus lagi ke masalah sekjen. Karena apa? Ya, tidak ada sosok sekjen paling kuat di PDIP selain daripada si Hasto. Kasih tepuk tangan dulu untuk yang ini. 2 periode, Wak. Cahyokumolo, setelah itu kalau nggak salah si Pramono Anung pernah juga jadi sekjen, ya, 1 periode, ya. Coba, ini yang paling kuat. Ya, biasanya kalau sudah udah 2 periode itu biasanya betah, terlanjur betah. Kan begitu. Nah, sekarang, ya, ini, ya, katakanlah Prananda ini dengan Hasto ini joinan, ya, tapi yang maju di depan kebanyakan itu yang jadi yang jadi strikernya itu adalah si Hasto, kan begitu. Nah, si Hasto sekarang kan udah di dalam, kan begitu. Bisa jadi yang namanya yang tadi kusebutkan satu-satu, yang namanya Adian, yang namanya Deddy Sitorus, namanya Guntur Romli, dan juga ada di belakang-belakangnya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Karena apa? Ya, karena ini menyangkut ya? Gimana lah mau ku bilang? Agak susah ku menyebutkannya. Pokoknya gini, aku nanti takutnya dibilang hoax gitu aja lah. Sebetulnya udah tahu aku siapa-siapa daftarnya orang di sebelah kiri, siapa-siapa aja di daftar sebelah kanan. Ya, jadi, ya, sosok sekjen yang kuat ini di dalam PDIP ini udah nggak ada lagi. Jadi bisa dikatakan, ya, Prananda, Hasto, and The Gang, ya, ini sedang waspada dengan apa saja langkah-langkah politik yang akan diambil oleh Puan Maharani beserta barisannya. Siapa aja rupanya barisannya Puan Maharani, Pun? Yang terkenal aja lah gue bilang, ya. Ya udah pasti Bambang Pacul. Setelah itu Mas Utut. Setelah itu ada lagi siapa ya? Aduh, lupa aku, orangnya agak muda itu. Agak muda karena memang yang paling muda nggak ada orangnya. Sok tahu kau, Pung, sok tahu kau. Terserah kalian, mau kalian bilang aku sok tahu, mau kalian bilang aku bohong, mau bilang kalian aku banyak cakap, terserah. Ya, perhatikan kalian nanti kongres orang ini, perhatikan, ya. Ada 2 kemungkinan. Kalau nggak ribut, ya senyap. Karena apa? Ya, karena fokus orang ini tidak mencari sekjen lagi, ya. Karena fokus orang ini siapa yang akan menggantikan Megawati ke depannya. Ya, biasa itu diambil langkah politik sekarang kan efeknya nanti bisa 2, 3 sampai 5 tahun ke depan. Itu aja, ya kan, karena apa? Hanya 2 pilihan untuk menjadi ketua umum. Kalau nggak Prananda, ya Puan. Puan mau jadi sekjen atau Prananda jadi sekjen? Ku bilang sama kalian, nggak akan mungkin dua-duanya jadi sekjen. Nah, siapapun bisa jadi sekjen. Karena apa? Fokus utama bukan siapa yang jadi sekjen, tapi fokus utama siapa yang akan menggantikan ibu ketua umum. Nah, sekarang Puan Maharani, ya, kalian pun juga jangan sempat tertipu.
Jangan sempat tertipu ya. Memang nampaknya sekarang Puan Maharani ya kan baik, santun ya, bisa dikatakan ya dialah yang tetap menjaga silaturahmi dengan Bapak Joko Widodo. Tapi kalian bisa lihat kan, waktu PDIP masih baik-baik saja ya. Apakah Puan Maharani selalu di samping Bapak Jokowi? Hah? Puan Maharani lebih memilih dia itu berada di samping Megawati daripada Jokowi. Itu. Apa percaya kalian Puan Maharani akan lebih mendekatkan dirinya kepada Jokowi daripada mamanya sendiri? Aku nggak percaya. Jadi untuk kedepannya kalian perhatikan Puan Maharani ya, kalau dia bisa mendominasi PDIP ya, dia bisa meletakkan orang-orang pentingnya di dalam PDIP ya, dia akan berusaha bagaimana dia lebih lagi kooperatif dengan pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama ya, dia supaya merebut kembali hati masyarakat, kan begitu ya. Yang kedua ya, mencari simpati daripada teman-teman di partai lainnya. Nah, kalau sempat Puan Maharani mendominasi, say goodbye lah sama yang namanya Deddy Sitorus. Tapi itu hebatnya partai kader. Kenapa bilang apapun yang terjadi aku tetap di dalam. Kalau Deddy Sitorus ya, Deddy Sitorus dan juga ada beberapa pengusaha di dalamnya, aku tidak terlalu yakin dengan loyalitas orang ini. Karena apa? Mau dibuang, dicampakkan keluar, mau resign daripada partai, ya kan? Mereka ini pengusaha. Tapi kalau kayak Adiana Pitupulu ya, yang bisa dikatakan ya full kehidupannya itu memang betul-betul untuk partai ya. Ketika partainya ya udah, mau bilang apa lagi, mau pindah partai pun juga percuma. Ya tua-tua kayak Vandana Beben lah. Aduh. Makanya aku bilang kalau untuk partai PDIP ya, yakin aku, ingat ya, caleg-caleg yang potensial, pengurus-pengurus yang potensial, kader-kader yang potensial, sebentar lagi akan berbondong-bondong keluar dari PDIP. Bikin hoax kau, Pung. Aku ndak lagi bikin hoax ya. Ini prediksiku gitu, gambaranku. Karena apa? Apalagi ini Bapak Joko Widodo ya sedang sedang meramu ya, apa yang akan dilakukannya kalau memang betul-betul dia menciptakan sebuah partai super TBK. Ya, partai super TBK, super terbuka, bukan milik perseorangan, bukan seperti Nasdem, bukan seperti Gerindra, bukan seperti Perindo, dan bukan juga seperti PDIP. PDIP katanya memang partai demokrasi, bukan partai perseorangan katanya. Tapi secara kita lihat ya kan, secara teknisnya ya, Megawati itu pasti akan menurunkan kepengurusannya itu kepada anaknya gitu ya. Dan juga ini ya, ini bisa dipandang sebagai satu langkah yang negatif bagi para kader-kader potensial ya. Karena apa? Karena mereka biasalah ya, yang namanya seorang politisi itu pragmatis rata-rata. Dia itu akan memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya, dan dia akan mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Apalagi seorang pebisnis, Wak. Kalau nggak pebisnis, contohnya kader asli murni cuman dari partai dia hidup, contohnya oke. Tapi yang kader ini kan banyak juga pebisnis, ya kan begitu. Kalau misalnya ada loyalitas, nggak mungkin Surya Paloh keluar dari Golkar bikin Nasdem. Ya kan, nggak mungkin juga Bapak Wiranto keluar dari Golkar bikin Hanura. Kalau udah ada duit, kenapa enggak? Dan mereka ini pilihannya, mereka akan mencari partai yang berpeluang untuk mengangkat nama mereka. Ingat, aku bilang sama kalian ya, banyak
kader PDIP yang jadi anggota legislatif dan mungkin juga ya jadi kepala daerah. Itu sebetulnya mereka itu berhutang budi dengan Bapak Joko Widodo. Dari mana jalannya? Kau jangan sembarangan ngomong, Kopung. Sekarang begini ya, banyak caleg-caleg itu yang sudah terbantu karena apa? Karena image-nya Bapak Joko Widodo ya 2014 2019 ya itu memiliki image positif ya, sehingga apa? Orang melihat bahwasanya setiap kader-kader yang ada ya, setiap kader-kader anggota legislatif dan juga mungkin calon kepala daerah ya, mereka itu menggunakan nama Joko Widodo ya untuk mempromosikan mereka. Jadi sering sekali makanya foto mereka di kanan, foto Joko Widodo di sebelah kiri. Bahkan lebih sering foto Joko Widodo nempel daripada foto ketua umum. Itu dia ya. Jadi apalagi Bapak Joko Widodo kalau sempat bikin partai, mau pindah orang itu satu-satu. Kan begitu. Nah, biar tahu kalian, ini jujur aja aku bilang ya, kalau misalnya Bapak Joko Widodo membuat sebuah partai baru, itu PDIP kolamnya kosong. Kosong. Kolamnya kosong. Gitu loh, yakinlah kalian, yakin. Pung, kau ngomong dari mana, Pung? Aku banyak cerita-cerita dengan mantan-mantan PDIP akar rumput ya. Ada biar tahu kalian kemarin itu ya kan, ini bukan hoax ini ya kan. Jadi ini sebetulnya pengalaman ini menjadi gambaran di banyak tempat kan begitu ya. Jadi pengurus ranting ya, dia katakan apa, Pung? Aku ini sebetulnya pengurus ranting, Pung. Di mana? Di Simerah. Tapi aku sekarang udah jadi Garuda. Aku bilang sama dia, kenapa harus takut-takut, Pak? Nggak usah takut-takut, Pak. Berani kita sekarang, aku bilang begitu. Apa rupanya itu kan hak konstitusi kita. Iya, Pak, cuman nggak enak sama kawan-kawan. Pak, Bapak diranting, sedangkan Bapak Sudarsono, Pak, sebagai pengurus DPC. Nggak masalah tuh. Iya kan? Jadi banyak ya para pemilih dulu, pemilih PDIP memilih PDIP karena Bapak Jokowi. Kelihatan kan? Ya, kelihatan kan 2024 PDIP kehilangan 18 kursi. Karena apa? Banyak masyarakat kecewa karena Bapak Jokowi dibuang dari PDIP. Ya, jadi itu dia. Jadi makanya aku bilang ya, kader-kader PDIP sekarang lagi senyap. Lagi ngerjakan PR. Banyak tugas. Oke? Ya, jadi itulah gambaran dari Opung Parbelak ya. Bisa dikatakan makanya mereka itu sekarang lagi linglung ini. Apalagi mereka ya, ingat ya, Bapak Joko Widodo bikin partai itu jangan kalian kira isapan jempol, bisa jadi itu jadi kenyataan dan ini akan memusingkan PDIP karena apa? Mereka sebetulnya sadar bahwasanya di dalam PDIP itu masih ada loyalis daripada Bapak Jokowi. Mereka sadar itu. Tapi mereka katakan apa di luaran? Bagaimanapun juga PDIP tetap kokoh. Bagaimanapun juga PDIP tetap akan menang. Ada yang komentar di video Opung Parbelak apa dia bilang, kalau misalnya PDIP menang nanti mau kau apa namanya? Kalau misalnya PDIP menang kau nanti gimana lah kau nanti? Ya kalau menang buktikan aja. Kan begitu kan? Itu dia ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.